5 posisi yang harus dirombak oleh Arema FC. Arema FC memastikan satu tempat di zona degradasi pada akhir putaran pertama Liga 1 musim 2023-2024. 1. Center back, posisi paling lemah di tim Singoedan. Pertahanan Singoedan jadi yang paling bobrok musim ini, pasalnya mereka menjadi tim paling banyak kemasukan gol yaitu 30 gol dalam 16 pertandingan. Kedatangan Ichaka Diarra tidak memberi dampak positif pada tim, ia bahkan lebih banyak berkutat dengan cedera. Ia tercatat hanya 9 kali memperkuat Singoedan, saat bermain ia juga sering melupakan posnya saat melakukan overlap. Sementara Bagas Adi Nugroho pada awal musim menunjukkan ketidakselarasan dengan Ichaka Diarra, padahal musim-musim sebelumnya Bagas sangat kokoh di pertahanan Singoedan. Fernando Valente harus menemukan racikan baru pada posisi center back, pasalnya langkah Fernando menduetkan Charles Rafael yang aslinya gelandang bertahan dan Syaiful Anwar tidak cukup efektif. Singoedan masih menjadi tim dengan pertahanan paling lemah di Liga 1. 2. Gelandang bertahan, posisi yang selalu telat mengantisipasi serangan lawan. Charles Rafael yang ditugaskan menjadi penghancur serangan lawan ternyata tidak bekerja cukup baik. Meskipun menjadi andalan dengan memainkan 15 pertandingan, ia seringkali gagal mengantisipasi serangan dari gelandang-gelandang musuh. Ia juga sering gagal memotong umpan-umpan lawan sehingga bola bisa melaju deras menuju kotak penalti Arema FC. Charles juga kedapatan lalai menjaga pemain-pemain lawan saat berada di kotak penalti, membuat penyerang-penyerang musuh bisa dengan mudah melesakkan gol ke jala Singoedan. Arema FC disarankan mencari posisi gelandang bertahan baru atau mengembalikan Jayus Haryono sebagai gelandang pemotong rumput. Pasalnya Jayus sendiri juga tidak cukup baik menjadi gelandang tengah karena posisinya harus direlakan pada Charles. 3. Bek sayap Singoedan selalu mudah ditembus winger lawan. Arema FC Ridak memiliki bek sayap berpengalaman lagi setelah Johan Ahmad Farizi mengalami cedera panjang. Sementara musim lalu mereka memiliki Rizky Dwi yang kini sudah menyeberang ke Borneo FC, kedua posisi tersebut hanya diisi pemain-pemain yang tak berpengalaman. Posisi bek sayap adalah posisi paling kritis di tubuh Arema FC, pasalnya mereka bahkan menggunakan Ahmad Maulana sebagai bek sayap kanan, padahal pemain 20 tahun jebolan Akademi Persija Jakarta ini aslinya berposisi sebagai gelandang tengah, sementara posisi gelandang kiri diisi oleh Ahmad Figo yang baru berusia 21 tahun. Bukan berarti Ahmad Figo maupun Ahmad Maulana adalah pemain yang buruk, tapi pengalaman keduanya belum bisa menutupi pos yang ditinggal oleh seniornya di Arema FC. 4. Arema FC tidak memiliki gelandang kreatif yang mumpuni. Ariel Lucero sebenarnya diharapkan jadi gelandangan kreatif milik Singoedan, namun ia justru lebih menunjukkan potensi sebagai winger dengan kecepatan dan skill individunya. Ariel kesulitan mengembangkan permainan untuk memanjakan Gustavo Almeida sebagai ujung tombak. Hasilnya, Gustavo justru lebih sering turun untuk menjemput bola. Dengan tidak adanya pemain yang bisa mengontrol strategi serangan Singoedan, membuat kreativitas Singoedan kering. Serangan-serangan Singoedan mudah dibaca oleh lawan, cukup dengan menutup pergerakan Gustavo Almeida, maka serangan Arema FC akan padam dengan sendirinya. Tidak dipungkiri, Singoedan terlalu bergantung pada Gustavo untuk serangan. 5. Winger Arema FC yang kesulitan bekerja sama dengan Gustavo Almeida. Pada posisi winger, Arema FC masih setia dengan Dendi Santoso yang sudah berusia 31 tahun. Kecepatannya sudah tidak seperti dulu lagi, sehingga gerakannya bisa terantisipasi oleh pertahanan musuh. Arema FC membutuhkan gelandang yang lebih fresh. Sementara Charles Lokolingoy juga sering berkutat dengan cedera, ia bermain dalam 10 pertandingan saja. Selain itu ia juga lebih banyak gagal melewati lawan-lawannya, dan kurang bisa bekerja sama dengan pemain Arema FC lainnya. Winger Arema FC seharusnya bisa mensupport Gustavo Almeida sebagai ujung tombak, tapi ketiganya justru sering melakukan salah passing saat berada di kotak penalti lawan. Hal inilah yang membuat Singoedan jarang sekali membuat gol dari kombinasi permainan.